بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar tentang tafsir surat Al-Kahfi, yang mana sekarang ini pertemuan yang ke-10 yang akan membahas berkenaan dengan Dzulqarnain, cerita Dzulqarnain. Jadi Dzulqarnain ini dia adalah seorang raja yang menguasai eh, bumi dari timur sampai barat. Disebutkan bahwasanya yang menguasai bumi, raja yang menguasai bumi dari timur dan sampai barat itu ada 4 orang. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, an Ibnu Abi Najih, an Mujahid, dari Mujahid. Beliau berkata, Malakal arda masyriqaha wa maghribaha arba'atu nafarin. Yang menguasai bumi dari timur sampai barat itu ada 4 orang. Mukminani, 2 orang mukmin, dan wakafiran, dan 2 orang kafir. 2 raja mukmin ini, fal mukminan Sulaiman ibnu Dawud wa Dzulqarnain. 2 raja mukmin mereka adalah Sulaiman bin Daud dan Dzulqarnain. Sedangkan wal kafiran, dan 2 raja yang kafir, yaitu Bukhtanasar dan Namrud bin Kanaan. Ya. Yang ada, Namrud ini ada di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah cerita Dzulqarnain yang disebutkan di dalam surat ini, yang mana di awal surat Al-Kahfi, ya, dari pada salah satu asbabun nuzulnya adalah pertanyaan yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW oleh orang-orang kafir Mekah, yang mereka mendapatkan pertanyaan ini itu dari ahli kitab, dari orang-orang Yahudi, ya. Yang mereka dapatkan eh, pertanyaan ini untuk menguji apakah Nabi Muhammad SAW ini nabi atau bukan. Kalau dia bisa menjawab bahwasanya ia nabi, bertanya tentang orang yang berkeliling di bumi ini, di muka bumi, yaitu nanti cerita Dzulqarnain. Kemudian bertanya tentang eh, eh, cerita tentang beberapa orang pemuda, yaitu cerita tentang Ashabul Kahfi, dan terakhir cerita tentang ruh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama masuk berkenaan dengan cerita Dzulqarnain ini. Tapi sebelumnya kita tilawah dulu ayat-ayat yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna
مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرو في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مغ حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ وأردنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan sama-sama masuk berkenaan dengan kisah Dzulqarnain. Allah Subhanahu wa taala memulai kisahnya berkenaan dengan pertanyaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberitahukan kepada nabinya tentang cerita Dzulqarnain ini. Bahwasanya inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada Dzulqarnain ini di muka bumi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Terdapat perbedaan pendapat tentang kenapa dia disebut dengan Dzulqarnain. Ada yang mengatakan bahwasanya ia adalah seorang raja Romawi dan sekaligus juga raja Persia. Ada yang mengatakan bahwasanya di kepalanya itu terdapat sesuatu yang menyerupai dua tanduk. Ada yang mengatakan dia dinamai Dzulqarnain karena ia telah berhasil mencapai belahan timur dan juga belahan barat, yaitu tempat matahari terbit dan matahari terbenam yang ada disebutkan nanti di ayat ini. Wallahu a'lam. Yang jelas bahwasanya yaitu diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Allah Subhanahu menyebutkan inna makkanna lahu fil ard. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kekuasaan yang besar yang mencakup segala sesuatu yang diberikan kepada para para raja berupa bala tentara, peralatan perang, berupa benteng tempat bersembunyi dan segala macamnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia sehingga dia dengan kekuatan itu bisa menguasai belahan bumi sebelah timur dan belahan bumi sebelah barat dan banyak lagi negeri-negeri yang tunduk kepadanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu itu. Allah telah memberikan kepadanya fasilitas untuk mencapai apa yang dia inginkan dari menguasai langit dan dari menguasai bumi belahan timur dan belahan belahan barat. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami berikan kepadanya jalan untuk mencapai sesuatu. Disebutkan bahwasanya ia tidak memerangi suatu kaum melainkan telah diajak bicara dengan bahasa mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ya Allah mengajari kepadanya bahasa-bahasa ya fa'atba'a sababa kemudian fa'atba'a sababa maka dia pun menempuh suatu jalan hatta
idza balagha maghrib syams, hingga ketika dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, wajada taghru fi ainin hamiatin wa wajadaha wa wajada indaha qauma. Dia melihat matahari itu terbenam, ya. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ segolongan umat. Qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Kami berkata, wahai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa mereka ya karena mereka musyrik, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, atau boleh berbuat kebaikan kepada mereka. Ya. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Dzulqarnain berkata, adapun orang yang aniaya, ya, yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan yang mengadabnya dengan azab yang tidak ada taranya, ya, dengan siksa neraka. Sedangkan wa amma man aman, sedangkan orang-orang yang beriman, wa amila salihah, dan juga beramal saleh, falahu jazaa'anil husna, maka bagi mereka pahala yang terbaik sebagai balasan. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah kami. Ibnu Abbas menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini, fa'atba'a sababa, maka ia menempuh suatu jalan. Maksudnya adalah as-sabab, yaitu tempat. Wa qala Mujahid manzilan, ya, wa tariqan ma bainal masyriq wal maghrib, yaitu tempat dia turun dari jalan antara timur dan barat. Said bin Zubair menyebutkan tentang firman Allah fa'atba'a sababa, maksudnya adalah ilmu pengetahuan. Hatta idza balagha maghrib syams, hingga apabila ia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari. Maksudnya ia berjalan, melampaui jalan, hingga akhirnya ia sampai di tempat terjauh yang ia tempuh, yaitu belahan bumi bagian barat. Ya. Maksudnya dia berjalan, ya, ke tempat yang terjauh sampai dia mendapati belahan bumi bagian barat. Bukan maksudnya mencapai tempat terbenamnya matahari di langit, bukan. Karena ini tidak mungkin. Dan dia wajadaha taghrubu fi ainin hami'ah. Ia melihat matahari itu terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Maksudnya, ia menyaksikan matahari dengan matanya sendiri. Maksudnya matahari ini terbenam di dalam samudra. Dan begitu, kalau kita melihat ya matahari yang terbenam di tepian pantai, ya, maka kita akan melihat matahari itu seolah-olah terbenam ke dalam laut tersebut. Sedangkan matahari itu eh, tidak bersinar dari falaknya, dari orbitnya. Dia tidak tetap ada pada orbitnya, tidak meninggalkannya. Kata kata hamiah, ya, ada yang menyebutkan berarti tanah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inni khaliqun basyara min salsalin min hamiatin masnun, ay tinin amlas. Aku menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran surat Al-Hijr ayat 28.
Ibnu Jarir menyebutkan bahwasanya yang benar dari kedua bacaan tadi ya, bahwasanya kedua bacaan itu merupakan bacaan yang masyhur. Mana saja yang dibaca antara kedua bacaan itu bacaan yang benar. Dan tidak ada pertentangan antara makna daripada keduanya. Seperti disebutkan oleh Ali bin Talha dari Ibnu Abbas, beliau menyebutkan bahwasanya Dzulqarnain mendapati matahari terbenam di laut yang panas. Ya, ini juga pendapat yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Dan mungkin untuk digabungkan itu. Karena mungkin saja air itu panas karena mendapatkan pancaran sinar matahari secara langsung pada saat matahari itu terbenam tanpa ada halangan yang menutupinya. Dan hamiah dalam arti eh, air dan tanah hitam lumpur wa wajadah indaha qauma. Di sana dia mendapati segolongan kaum, mendapati beberapa umat, dan ini adalah umat daripada keturunan Bani Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan kepada Dzulqarnain. Qul ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Kami berkata, hai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa mereka atau boleh berbuat baik terhadap mereka. Ya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberi kekuasaan kepada Dzulqarnain untuk mengatur mereka, menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka, memberikan pilihan kepadanya. Jika berkehendak, ia boleh membunuhnya, membunuh mereka, menawan mereka, karena mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak sebagian mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mentaati apa yang diminta oleh Dzulqarnain untuk masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala, atau menawan mereka, atau boleh memberi karunia kepada mereka dengan mereka membayar fidyah. Ya. Amma man zalam, adapun orang yang aniaya, ya, tidak mau menuruti dakwahnya Dzulqarnain, ya dia raja ya, raja ya. Jadi bukan bukan sekedar dai, dai dan juga raja. Jadi mempunyai kekuasaan. Kalau nggak mau bisa menggunakan pedangnya. Ya, beda dengan dai. Kalau dai kan hanya menyeru, dia tidak mempunyai pedang. Jadi tidak mempunyai kuasa untuk melakukan hukuman kepada orang yang tidak menerima dakwanya. Sedangkan raja dan juga dai seperti Dzulqarnain mempunyai kemampuan itu. Maka amma man zalam, adapun orang yang niaya terus-menerus dalam kekafiran, kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'adzibuhu. Kami akan mengadabnya. Ya. Disebutkan oleh Qatadah, kami akan membunuhnya. Ya. Itu hukuman di dunia. Dan hukuman di akhirat, thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu adzaban nukra. Kemudian ketika ia dikembalikan kepada Rabbnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya dengan azab yang lebih pedih yang tidak ada taranya. Ya. Sangat pedih dan sangat menyakitkan bagi orang-orang yang kafir terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, akan diazab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wa amma man aman, adapun orang yang beriman yang mengikuti apa yang diserukan oleh Dzulqarnain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyekutukannya, falahu jazaa'anil husna. Maka mereka mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan di dunia dan juga nanti balasan yang lebih baik nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Kami akan tetapkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah perintah kami. Ya. Itu di belahan bumi sebelah barat. Tsumma atba sebaba. Kemudian dia menempuh jalan yang lain. Hatta idza balagha matli asy-syamsi, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Dia mendapati matahari itu
menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindungi mereka itu dari cahaya matahari tersebut. Kadzalika waqad ahadna bima ladai khubra. Demikianlah sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Dzulqarnain menempuh jalan yang lain. Ia berjalan dari tempat terbenamnya matahari tadi menuju tempat terbitnya matahari. Ya. Dan subhanallah, setiap dia melewati jalan untuk menuju tempat terbit matahari ini, dia bisa menundukkan kota-kota yang ia lewati. Ya. Lalu beliau berdakwah untuk menjadikan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka menurut, maka eh, apa namanya? Mendapatkan kebaikan dari Dzulqarnain ketika mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka menolak, mereka akan dikuasai, bahkan dihalalkan harta dan juga jiwanya. Perbekalan mereka diambil. Mereka akan diserang dengan bala tentaranya Dzulqarnain. Ini wilayah-wilayah yang sebelum dia sampai kepada tempat terbitnya matahari. Subhanallah. Setelah sampai di sana, wajadaha tatlu ala qaumin. Yang mendapati matahari itu menyinari segolongan kaum yang mana lam naj'al lahum min dunya sitra. Yang kami tidak menjadikan bagi mereka itu sesuatu yang melindungi mereka dari cahaya matahari. Maksudnya mereka tidak mempunyai bangunan yang dapat dijadikan sebagai tempat eh, mereka tinggal. Tidak ada pohonan yang menaungi mereka. Ya. Tidak ada sesuatu yang menghalangi mereka dari terik matahari. Ya. Said bin Zubair menyebutkan bahwasanya mereka itu berwarna merah, bertubuh pendek, dan tempat tinggal mereka adalah gua-gua dan makan mereka adalah ikan. Wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min dunya sitra. Yang mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindungi mereka dari cahaya matahari. Ibnu Jarir menyebutkan pendapat yang lain bahwasanya mereka tidak membangun satu bangunan di tempat mereka sama sekali. Beliau menyebutkan bahwasanya jika matahari terbit, ya, eh, mereka masuk ke tempat tinggal mereka sampai matahari itu lenyap, atau mereka masuk ke laut. Ya, ya, demikian itu karena di tanah mereka tidak terdapat gunung. Ya, ini eh, berbeda dengan yang disebutkan oleh Said bin Zubair. Karena intinya adalah mereka tidak mendapati sesuatu yang menjadi pelindung antara diri mereka dengan cahaya matahari. Kadzalika waqad ahatna bima ladzi khubra. Demikianlah sesungguhnya ilmu kami meliputi segala sesuatu yang ada padanya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua keadaan. Ya. Keadaan manusia dari yang terlihat sampai yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bala tentaranya Dzulqarnain. Bahkan mengetahui semua yang mereka sembunyikan. Tidak ada suatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Al-Imran ayat 5, la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Ya, ini menjadikan kita harus waspada ya. Jangan pernah merasa kita aman, tidak ada yang melihat. Apa yang tersembunyi di diri kita, Allah Subhanahu wa taala tahu. Oleh karenanya, selalulah berniat, berbuat yang baik karena semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian tsumma atba sababa. Kemudian
dia menempuh jalan yang lain. Hatta idza balagha baina saddaini, hingga apabila dia telah sampai di antara baina saddain, di antara dua buah gunung. Wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Qalu ya dzal qarnain. Mereka mengeluh kepada Dzul Qarnain. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Hai Dzul Qarnain, sesungguhnya Ya'juj, Ma'juj itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda? Maka dapatkah kamu itu kami memberikan sesuatu bayaran kepadamu supaya kamu itu membuatkan dinding antara antara kami dan mereka. Tapi apa perkataan Dzulqarnain? Qal ma makkani fihi rabbi khairun. Dzulqarnain berkata apa yang dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala padaku itu lebih baik. Fa'inuni biquwwah. Tolonglah aku dengan kekuatan, dengan manusia, dengan alat-alat kalian. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Agar aku membuatkan dinding antara kamu dengan mereka. Atuni zubarul hadid. Berilah aku potongan-potongan besi. Hatta idza sawa baina sadafaini qala anfukhu. Ya, hingga apabila besi itulah telah sampai rata dengan kedua puncak gunung itu, maka Dzulqarnain berkata, "Unfukhu, tiuplah api itu. Hatta idza ja'alahu nara, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah ya, seperti api, qala atuni ufriq alaihi qitra." Berilah aku tembaga ya, yang mendidih juga agar aku tuangkan ke atas besi yang panas itu. Subhanallah. Ini bangunan yang dibangun oleh Dzulqarnain yang akan menghalangi Ya'juj dan Ma'juj itu eh, merusak apa yang ada di perkampungan mereka. Ya. Setelah ia menempuh Zulkarnain ini di belahan timur dan juga di belahan barat, ya. Sekarang dia menempuh jalan yang lain sehingga ia sampai di hadapan kedua bukitnya, dua buah gunung. Yang di antara keduanya terdapat satu satu lubang. Yang mana lubang ini itu keluar darinya Ya'juj dan Ma'juj. Sebutkan menuju negeri Tur. Yang mana mereka membuat kerusakan, merusak tanaman, merusak keturunan ya, dengan membunuh sebagian mereka. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini termasuk keturunan Nabi Adam. Ya. Disebutkan dalam Sahihain, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqul, Ya Adam, fayaqulu labbaik wa sa'daik. Sesungguhnya Allah berfirman, wahai Adam, maka Adam menjawab, aku mendengar panggilanmu. Fayaqul, akhrij ba'than nari, keluarkanlah utusan neraka. Fayaqul, wa ma ba'thun nar? Apa yang dimaksud dengan utusan neraka itu? Fayaqul min kulli alfin wa tis'u mi'atin wa tis'atun wa tis'una ila nar wa wahidun ila jannah. Fahina idzin yuthibu as-saghiru wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wahina idzin yuthibu as-saghiru wa tada'u kullu dhatin hamlin hamlaha. Ya. Dia menjawab setiap 1.000 orang 999 di antara yang menuju neraka. Sedang hanya satu orang lainnya masuk surga. Maka pada saat itu anak kecil akan beruban dan setiap wanita hamil akan melahirkan kandungannya. Faqala inna fikum ummatain ma kanat fi syai'in illa kathratahu
Ya'juj wa Ma'juj. Sesungguhnya kalian adalah dua umat, tidak ada keduanya kecuali umat Ya'juj dan Ma'juj, itu yang mengungguli banyaknya. Ya. Dalam Al-Musnad Imam Ahmad meriwayatkan dari Samurah bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waladu Nuhin thalatha. Anak Nabi Nuh itu ada tiga. Samun Abul Arab. Sam itu bapaknya orang Arab. Waham Abu Sudan. Ham itu bapaknya orang Sudan. Wa Yafith Abu Turk. Dan Yafith itu bapaknya orang Turk. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Yajuj dan Ma'juj ini adalah keturunan Yafith. Keturunan Yafith, bapaknya orang orang Turk. Wallahu a'lam. Wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Ia mendapati di sana, di kedua bukit itu, suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Karena mereka hidup dengan terasing. Sehingga bahasa yang mereka pergunakan dan tempat yang mereka tinggali itu terjauh dari manusia. Sehingga bahasanya itu hanya mereka yang tahu kesannya seperti itu. Karena mereka tidak bergaul. Dan mereka berkata kepada Dzulqarnain, qalu ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, fahal naj'al laka kharja. Nah ini kenapa Qarnain kok tahu bahasa mereka? Tadi disebutkan kan di awal bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada dia untuk mengetahui bahasa-bahasa. Qalu ya Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Fahal naj'al laka kharja? Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu? Ya, balasan yang besar. Bahkan mereka bersedia untuk mengumpulkan harta dari kalangan mereka untuk diberikan kepada Dzulqarnain. Supaya apa? Supaya dibuatkan dinding yang bisa menghalangi kaum mereka, kabilah mereka dengan Yajuj dan Majuj. Dan Dzulqarnain ya raja, dia mempunyai segalanya. Dia malah ingin membantu dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan dari mereka. Dengan mengatakan mamakan fihi rabbi khair. Apa yang telah Allah kuasakan kepadaku itu lebih baik ya. Beliau menguasai dari barat ke timur dan itu lebih baik daripada pemberian yang hanya sedikit ini. Dari apa yang kalian kumpulkan. Begitu juga yang disebutkan Nabi Sulaiman ketika Bilqis ya, memberikan harta kepada Sulaiman dengan maksud supaya Sulaiman tidak menyerang eh, kerajaannya. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, "Atumittu nani bimali, fama atani Allahu khairun mimma atakum." Apakah patut kamu itu menolongku dengan harta, memberiku harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku adalah lebih baik daripada apa yang diberikan engkau kepadaku. Di Quran surat An-Naml ayat 36. Nah, begitulah raja. Nggak perluin. Bahkan Nabi Sulaiman dan Zulkarnain seperti dikatakan di awal dia adalah eh, dua raja yang menguasai belahan bumi dan barat yang eh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasanya apa yang diberikan Allah kepadaku itu lebih baik daripada apa yang kalian akan berikan kepadaku. Aku akan tolong kalian ya, dengan kekuatan yang Allah berikan kepadaku, tapi bantu aku ya, dengan eh, tenaga-tenaga kalian, alat-alat kalian. Untuk apa? Aj'al bainakum wa bainahum radma. Tolonglah aku dengan kekuatan eh, manusia atau alat-alat yang kamu punya, ajal bainakum wa bainahum radma, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Maka atuni zubar hadid. Berilah aku potongan-potongan besi. Hatta idza sawa bainas sadafaini, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, yakni sebagian diletakkan pada sebagian yang lain,
Sehingga tumpukan besi itu menyamai puncak dua gunung, baik panjangnya ataupun lebar. Ya. Walaupun ulama berbeda pendapat ya, berapa panjangnya, berapa lebarnya ya. Eh, Kalau sudah sampai itu, maka unfukhu, tiuplah. Maksudnya nyalakan api di atasnya. Sehingga semua besi itu menjadi api. Kemudian ia berkata, atuni ufrik alaih qitra. Beri aku tembaga yang mendidih juga, kemudian aku tuangkan ke atas besi yang panas itu. Ya. Maksudnya cairan tembaga yang sudah panas ya. Seperti disebutkan di Quran Sabah ayat 12, wa asalna lahu ainal qitr. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Butiran-butiran tembaga itu, cairan-cairan ditaruh di besi yang mendidih tadi. Sehingga apa? Bangun ini menjadi kuat. Sehingga mereka famastata'u ayat haruhu wa mastata'u lahu naqba. Sehingga mereka tidak bisa mendakinya dan mereka juga itu tidak bisa untuk melobanginya. Qala hadza rahmatun min rabbi. Ini dinding ini kata Zulkarnain adalah rahmat dari Tuhan. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Apabila sudah datang janji Tuhanku, maka dia akan menjadikannya dakka, hancur luluh. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd wa nufikha fi suri fajama'nahum jam'a. Dan kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lainnya. Kemudian wa nufikha fi sur. Ditiup lagi sangkakala fajama'nahum jam'a. Lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini tentang Yajuj dan Ma'juj, mereka tidak sanggup untuk menaiki bagian atas dinding ini. Dan tidak pula mereka mampu untuk melobangi bagian bawahnya karena saking kuatnya. Ya. Kalau kita lihat, famastata'u ya, ayyadharuhu, mereka tidak bisa mendakinya. Dan mendaki eh, itu lebih mudah ya. Famastata'u lahu naqba. Mereka tidak bisa juga untuk melobanginya. Famastata'u ayyadharu wa mastata'u lahu naqba. Kalau kita lihat ini ya, huruf ya di mendaki ya, ya, disebutkan tentang balaghi ya, balaghi. Ulama tentang balaghah famastata'u ya. Alif sin ta ta, alif sin ta ta. Famastata'u famastata'u ayyadharu wa mastata'u lahu naqbah. Bahasanya eh, mendaki itu lebih mudah, tapi mereka tidak mampu. Apalagi untuk melubangi. Ya, kalau kita kembali kepada mushaf ya, famasta'u ayyadharu wa mastata'u lahu naqbah. Ini ada kesalahan. Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqbah. Jadi di awal itu tidak ada taknya. Famasta'u ayyadharu wa mastata'u lahu naqbah. Mereka tidak bisa mendakinya dan mereka juga tidak bisa melubanginya. Ya, kalau di awal tidak ada taknya, di belakang itu ada taknya. Ya, famastata'u. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya mereka tidak sanggup untuk melubanginya atau berbuat sesuatu terhadapnya. Disebutkan sebuah hadis yang mengerikan sebenarnya ya, tentang Yajuj dan Ma'juj ini.
eh, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya Nabi pernah bangun dari tidur. Ya, ini disebutkan oleh riwayatkan oleh Sufyan, memberitahunya bahwa Az-Zuhri dari Urwah dari Zainab bin Abi Salamah dari Habibah binti Ummu Habibah binti Abi Sufyan dari ibunya Ummu Habibah dari Zainab binti Jahsh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sufyan mengatakan bahwasanya empat wanita ini bercerita Nabi pernah bangun tidur dengan muka muka merah. Ya. Kemudian beliau mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wailul lil Arab, celakalah bagi bangsa Arab. Min syarrin qad iqtarab, dari keburukan yang telah dekat. Beliau menyebutkan fatahal yaum, pada hari ini, fatahal yaum min radbid Yajuj wa Ma'juj mithlu hadha. Beliau menyebutkan bahwa pada hari ini telah terbuka sedikit dinding penyumbat Yajuj dan Ma'juj. Beliau mengatakan seperti ini sambil membuat lingkaran. Kemudian eh, kultu, kemudian ditanya kepadanya, ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan sedang di tengah-tengah kita itu terdapat orang-orang soleh? Beliau menyebutkan, na'am, ya, idza kathura khabath. Ya, jika semakin banyak kejahatan dan keburukan. Jadi kalau ada orang saleh ya, sedikit dan keburukan semakin banyak, apalagi orang salehnya tidak menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka akan dibinasakan. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai amalan mereka. Nah, ini berbahayanya tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar yang menyebabkan semakin banyak kejahatan dan keburukan yang menyebabkan dekatnya sebuah kaum dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, dari eh, kebinasaan yang Allah Subhanahu wa taala, dari azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Subhanallah. Itu di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Qala hadza rahmatun min Rabbi. Ya, Dzulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabbku. Yang telah dibangun oleh Dzulkarnain ini adalah rahmat dari Rabbku. Begitulah, subhanallah ya, orang-orang saleh di dalam kesuksesan yang dia dapat, di dalam bangunan yang bisa dia bangun, di dalam hal-hal yang bisa dia capai, dia nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza rahmatun min Rabbi. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata aku. Begitu seharusnya yang kita kita lakukan. Selalu nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mana dinding ini dijadikan pemisah ya, antara diri mereka, kaum mereka dengan Yajuj dan Majuj, yang menghalangi Yajuj dan Majuj untuk membuat kerusakan. Tetapi Dzulqarnain menyebutkan bahwasanya nanti dinding ini akan hancur. Fa'idza jaa wa'du rabbi, apabila datang waktunya janji Rabbku, ya, yaitu hari kiamat sudah mulai dekat, maka dinding ini ja'alahu dakka, akan dihancur luluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyamaratakan dinding ini dengan bumi.
Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seperti semula, seolah-olah tidak ada dini itu. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan janji Rabbku adalah benar pasti terjadi. Dan pada saat itu wa tarakna ba'dahum, ya, manusia pada hari itu ketika hancurnya dinding tersebut, mereka itu keluar, ya, ya justru Ma'juj itu keluar dari lubang mereka, melakukan kerusakan seperti yang mereka lakukan kerusakan pada zaman sebelum dinding itu dibangun, merusak harta kekayaan, membunuh manusia. Wa tarakna ba'dhum yauma idzin yamuju fi ba'd. Kami biarkan mereka itu bercampur antara satu dengan yang lainnya. Yang mana saat mereka keluar ke tengah-tengah manusia, dan ini terjadi sebelum hari kiamat. Jadi sebelum hari kiamat dan sesudah munculnya Dajjal. Seperti kalau kita lihat di Quran surat Al-Anbiya ayat 96, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yang silun. Maka saat itu waqtarabal wa'dul haqq. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Waqtarabal wa'dul haqq, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit itu. Wa tarakna ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'd. Kami biarkan mereka pada hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah permulaan hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala lanjutkan wa nufikha fis sur. Ya, setelah mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala wa nufikha fis sur. Kemudian kami tiup sangkakala. Datanglah hari kiamat. Dan kemudian setelah itu mereka mati semuanya, kemudian fajama'nahum jama'ah. Lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Kami hadirkan mereka semuanya untuk menjalani hisab, ya, perhitungan. Seperti di surat yang lain, di ayat yang lain juga, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Di surat Al-Kahfi ayat 47. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka untuk dihisab. Kemudian cerita berpindah berkenaan dengan para penghuni neraka, yang mana mereka orang-orang yang berdosa tadi. Allah Subhanahu wa tampakkan kepada mereka neraka untuk mengadab mereka sebelum mereka diadab di neraka. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda. Bagi orang-orang kafir. Dan kami nampakkan jahannam pada hari itu lil kafirina arda, kepada orang-orang kafir dengan jelas. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup, ya, dari memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka tidak sanggup mendengar. Afa hasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannam lil kafirin nuzula. Maka apakah orang-orang kafir ini menyangka bahwa mereka itu dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang akan Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada orang-orang kafir pada hari kiamat. Dia akan memperlihatkan jahanam kepada mereka agar mereka menyaksikan azab, menyaksikan siksaan yang terdapat di dalamnya sebelum mereka masuk ke dalamnya. Subhanallah. Ya. Ini mereka akan merasakan kesedihan karena akan mereka mengetahui apa yang terjadi
Setelah hisab itu selesai, mereka akan masuk ke dalamnya. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri. Yang mana orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup, tidak memperhatikan tanda-tanda kuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka lengah, mereka buta, mereka bisu. Mereka tidak menerima petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak mengikuti kebenaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat Az-Zukhruf ayat 36, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang Maha Pemurah dari Al-Quran, maka kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Wa kanu la yastati'una sam'a. Mereka tidak sanggup mendengar. Mereka tidak pernah memikirkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ikuti hawa nafsu mereka saja. Dan mereka menyangka dengan mengambil hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong, seolah-olah dia bisa menghalangi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwasanya eh, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu bisa berguna bagi mereka. Dan ini adalah sebuah keyakinan yang salah. Tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Apatah lagi berhala-berhala yang mereka sembah, para pemimpin mereka yang mereka harapkan pertolongannya, yang mereka ikuti di dunia ini, tidak bisa memberikan pertolongan. Bahkan syaitan pun tidak bisa memberi pertolongan, bahkan berlepas diri dari mereka di hari kiamat kelak. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu bil akhsarina a'mala, tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Itu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka itu berbuat sebaik-baiknya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kufur terhadap perjumpaan dengannya, maka hapuslah amalan-amal mereka dan tidak mengadakan suatu penilaian bagi mereka, bagi amalan mereka pada hari kiamat. Dzalika jazaohum jahannam. Dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Demikian balasan mereka itu neraka jahanam disebabkan kekafiran mereka, disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olokan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini eh, semua orang yang menyembah selain yang Allah Subhanahu wa taala ridhai dan mereka menyangka bahwasanya perbuatan mereka benar, amalan mereka diterima tanpa ada dua syarat diterimanya oleh amal, yaitu keikhlasan dan juga mutabaah mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Mereka mengira itu bisa menyelamatkan mereka. Mereka menjauhi dari manhaj nubuwah. Dan ini adalah orang yang paling merugi. Orang yang beribadah tanpa mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Mengerjakan perbuatan yang sesat. Perbuatan yang tidak didasarkan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima. Walaupun wahum yahsabuna annahum yusinun sunah. Walaupun mereka menyangka bahwasanya mereka berbuat sebaik-baiknya perbuatan. Dan mereka ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kufur juga terhadap
perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Rasul yang Allah Subhanahu wa taala tutus. Maka mereka nanti di akhirat, ya, falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya. Mereka di akhirat tidak mempunyai berat sama sekali dalam timbangan. Mereka tidak mempunyai kebaikan sama sekali. Disebutkan oleh Rasulullah SAW sebuah riwayat dari Abu Hurairah, la ya'ti rajulu al-azim as-samin yaumal qiyamah, pada hari kiamat datangkan seorang yang berbadan besar, orang gemuk, la yazilu indallahi janah ba'udah. Ya. Ternyata ia tidak lebih berat timbangannya di sisi Allah dari beratnya sayap nyamuk. Iqra'u in syi'tum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Jika kalian hendak, bacalah. Tapi kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Dzalika jazaa'uhum jahannam bima kafar. Itulah balasan mereka, sebuah neraka jahanam disebabkan kekufuran mereka dan olok-olok mereka kepada para rasul, dustaan mereka kepada para rasul. Kemudian di akhir surat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus yang menjadi tempat tinggal mereka. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hamba-hambanya yang berbahagia, hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Mereka mendapatkan surga Firdaus. Makanya di dalam Sahihain Rasulullah bersabda, "Idza sa'altumullah al-jannata fas'aluhu al-firdaus." Jika kalian memohon surga kepada Allah, maka mintalah kepadanya surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah wa minhu tufajjaru anharul jannah. Karena ia merupakan surga yang paling tinggi, sekaligus surga yang paling pertengahan, dan darinya terpancar sungai-sungai surga. Itulah tempat tinggal orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh. Ya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Bahkan la yabghuna anha wala. Mereka tidak ingin berpindah darinya. Ya. Mereka tidak akan memilih yang lain selain darinya. Karena kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Qul law kana al-bahru, katakan sekiranya lautan. Ya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Sekiranya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Niscaya habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Walau ji'na bimithlihi madada. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seandainya air laut itu dijadikan tinta, dijadikan tintanya pena untuk digunakan menulis kalimat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukumnya, ayat-ayatnya, kekuasaannya, niscaya air laut itu akan habis sebelum penulisan itu selesai. Walau ji'na bimithli madada. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Seperti laut yang lainnya. Ditambah lagi untuk menulis semua itu, niscaya kalimat-kalimat Allah tidak akan pernah selesai ditulis. Di Quran surat Luqman ayat 27, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi itu menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, ini saya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia sepertimu.
yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang diwahyukan kepadaku bahwasanya sesungguhnya ilahmu itu adalah ilah Tuhan yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka hendaknya ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Katakan Muhammad kepada orang-orang musyrik yang mendustakan kerasulanmu, innama ana basyarun mislukum. Aku ini hanya manusia seperti kalian. Ya. Barang siapa yang menganggapku ini berdusta, maka datangkan seperti apa yang telah aku bawa. Sungguhnya Nabi Muhammad tidak mengetahui yang gaib. Ya. Aku tidak mengetahui yang gaib. Tidak mengetahui hal-hal yang terdahulu. Yang aku sampaikan dari kisah Ashabul Kahfi yang kalian tanyakan kepadaku. Berita Dzulqarnain yang kalian tanyakan kepadaku. Sudah sesuai dengan kenyataan. Ya. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan kepadaku, aku nggak tahu. Sehingga aku beritahukan kepada kalian bahwasanya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Aku seru kalian untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ilahun wahid. Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Itulah dakwah Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya faman kana yarju liqa rabbi. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, mengharapkan pahala dan balasan yang baik, makanya dia falyamal amalan saleh. Maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh. Amalan yang sesuai syariat, ya. Yang sesuai yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak mengarang-arang di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wala yusyrik bi ibadati rabbi ada. Jangan menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah rukun, dua rukun diterimanya amal, yaitu ikhlas, benar-benar tulus karena Allah dan sesuai dengan syariat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya perlu kita ketahui dengan cermat dua hal diterimanya amal ini. Supaya apa? Kita selamat, tidak menjadi orang yang merugi, yaitu berikhlas dalam beramal dan berusaha semaksimal mungkin untuk beramal sesuai yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada celah di dalam beribadah, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ber eh, melakukan ibadah-ibadah dengan perasaan, ya, dengan membuat inovasi-inovasi dalam ibadah tidak diperkenankan. Hendaklah kita mencontoh apa yang diajarkan Rasulullah, itu sudah cukup dan itulah yang terbaik karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diajari langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana cara beribadah untuk menuju apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Baik para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan surat Al-Kahfi dalam 10 pertemuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hamba yang selamat di dunia, bahagia di dunia, dan juga selamat di akhirat dengan dimasukkan ke surganya. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, barangkali ada yang bisa mau didiskusikan.